Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM 0500899096. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas unit 2 yaitu studi kelayakan agribisnis. Sebelumnya saya di sini sudah bersama dengan Bapak Candi Anggara yang sudah saya lakukan juga pada praktik unit 1 kemarin. Baik Pak, langsung saja. Untuk hari ini saya akan mempertanyakan atau mewawancari Bapak kembali. Ya. Untuk yang pertama, apa saja jenis investasi awal yang diperlukan untuk memulai usaha kebun sawit Bapak ini? Yang pertama yang jelas untuk berkebun sawit ini yang pertama lahan. Lahan itu 1 hektar. Terus kalau 1 hektar lahannya itu biasanya bibit, perlu investasi bibit juga karena investasi bibit itu penting karena jangka waktunya sangat lama untuk 25 tahun sampai 30 tahun. Jadi investasi itu bibit sangat penting. Itu kalau 1 hektar dibutuhkan sekitar 136 batang kelapa sawit. Lalu nanti investasi ke SDM-nya atau pekerjanya. Lalu setelah itu investasi di akses jalan ke kebunnya, baik itu untuk melakukan perawatan atau kelak nanti setelah ditanam dan masuk ke usia panen atau ke waktu TBM. Nah itu bisa digunakan akses jalannya agar mudah karena itu sangat penting. Lalu ada juga investasi di SDM tadi yang panen. Lalu ada juga investasi di pemupukan karena yang namanya kita menanam tumbuhan atau menanam berkebun ya, itu perlu pupuk gitu. Itu investasi ya. Untuk investasi awalnya sendiri itu harga pembelian bibit buahnya berapa Pak kira-kira? Untuk bibitnya itu mungkin kalau tergantung ya Mbak ya. Kalau di sawit itu ada 2 jenis bibit. Biasanya petani itu ada yang bentuknya kecambah, jadi benihnya sawit itu yang dibuat bibit. Lalu ada juga yang yang sudah jadi bentuk tinggal siap tanam ya gitu. tinggal siap tanam. Nah itu investasinya itu kalau per batang, kalau benih itu sekitar 9.000 sampai 35.000 per butir. Ada tergantung varietasnya. Nah kalau bibit itu kisaran mungkin antara 50.000 sampai 100.000 per batang gitu. Lebih mahal berarti ya Pak Ya jelas dong, kan perawatannya juga, cuman kan keuntungannya bisa langsung tanam. Ya, kira-kira itu Pak dari biaya awal tadi itu habis berapa Pak? Semuanya? Iya, kira-kira. Semuanya ya tergantung ya. Kalau lahannya beli sendiri mungkin kalau di sekitar sini itu per hektar itu sekarang 1 hektar sekitar 100 sampai 120 juta. Nah terus untuk bibitnya tadi mungkin sekitar ya mungkin 10 sampai 15 juta. Terus nanti untuk pupuknya itu mungkin sekitar 5 juta. Yang mahal itu pembukaan lahannya dan pembuatan akses jalannya, itu mungkin bisa habis 10 sampai 15 juta juga, tergantung kondisi lahannya. Tergantung ya Pak ya. Untuk selanjutnya itu kan ini udah ke fokus ke bibit yang sudah besar ya Pak ya. Nah, untuk kira-kira jumlah pupuk yang digunakan per tahun itu berapa biayanya Pak? Sebenarnya kalau per tahun tergantung ya Mbak ya, karena kan semakin besar pohon sawitnya semakin banyak pupuknya. Jadi mungkin kalau dikira-kira saja mungkin per tahun itu kenaikannya dua kali lipat. Jadi misalnya tahun pertama itu mungkin habis 5 juta, ya tahun kedepannya mungkin habis antara ya mungkin nggak sampai 2 kali lipat, mungkin 7 sampai 10 juta gitu, tergantung cara pupuknya dan dosis pupuknya. Untuk jenis pestisidanya sendiri yang dipakai apa Pak? Pestisida itu sebenarnya tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Karena kalau sering-sering disemprot pakai pestisida juga nggak bagus. Jadi mungkin ya kalau ini membasmi hama-hama yang gulma-gulma yang mengganggu seperti alang-alang, pakis kayak gitu, itu beda-beda, mungkin nggak banyak habisnya, mungkin
ya mungkin 10 liter lah per tahun. per tahun. Bapak kan ini kan pemanenannya ini dilakukan dengan orang ya Pak ya. Itu untuk upahnya tuh kira-kira kalau 1 tahun itu sampai berapa Pak? Sampai puluhan tidak? Kalau per tahun 1 hektar nggak nyampe ya. 1 hektar itu mungkin upahnya 500.000, itu per 2 minggu, berarti 1 bulannya 2 kali kan 1 juta. Ya, berarti sekitar 12 ya. Ya sekitar 12 juta itu. Untuk rata-rata produksi per tahun berapa Pak? Dan tergantung ya Mbak ya, tergantung karena di sawit itu ada musim treknya, jadi nggak stabil pendapatannya. Mungkin kalau dijumlahkan itu 1 hektar itu sekarang kalau di sini rata-rata 1 ton dikali 24 kali panen ya 24 ton. 24 ton. Untuk harga jualnya sendiri berapa Pak kira-kira? Kalau sekarang per tanggal hari ini tanggal berapa ini? Ini Desember ini harganya masih di 2.800 per kilo. Per kilo ya Pak ya. Selanjutnya berapa total pendapatan per tahun Pak dari penjualan kebun sawit Bapak ini? Ya tergantung ya, kalau tadi kita ambil gampangnya aja 24 ton itu dikali 2000 ke saya bersihnya, karena 2.800 itu kita ambil kotornya karena kan dipotong perawatan, dipotong ini, itu mungkin jadi kali 2000 aja 48 juta ya. Kira-kira segitu ya Pak ya. Terus apakah ada Pak kayak kadang tuh kayak terjadi biaya tak terduga gitu? Ya, jelas ada itu Mbak. Seperti apa namanya, nanti misalnya kayak kendaraannya rusak atau alat panennya yang rusak, atau biaya tak terduga lainnya tuh kayak apa ya, apa namanya tuh, ya sebenarnya ini kalau ada ya hal-hal yang tak terduga kayak ya tadi kayak alat panen rusak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus mungkin yang kalau di sawit itu ada yang namanya ini apa namanya, benalu, tahu sampean benalu? Nah itu kan nggak termasuk di hitungan tadi sebenarnya, itu cuman harus diatasi juga gitu. Jadi itu mungkin sekitar ya mungkin ya 2 jutaan lah mungkin. Berarti sering ya Pak ya terjadi kayak biaya tak terduga gitu, sering ya Pak ya? Enggak sih sebenarnya, jarang terjadi kayak gitu tuh. Jadi untuk perkebunan sawit ini kadang tuh gimana Pak, untuk nggak stabil atau kadang yang menurun? Dalam setahun itu kalau dikatakan stabil enggak juga sih. Kalau di persentase itu mungkin 60% lah, karena soalnya di sawit itu kalau mau berkebun sawit harus siap menghadapi masa trek yang agak lumayan panjang, soalnya dari 1 tahun itu 12 bulan. Nah kalau kita kebun sawit itu treknya bisa sampai mungkin 3-4 bulan, dan itu sangat membuat apa namanya, Berpengaruh ya? ya sangat berpengaruh, karena ya itu tadi kan dari 12 bulan saja masa treknya 3-4 bulan, dan itu kan sangat ini. Masa trek itu ini kalau ini apa, menurunnya hasil produksi karena masa apa namanya tuh, masa kemarau bisa jadi. Terus dari tumbuhannya sendiri memasuki, kalau orang sini bilang itu masa-masa dia itu berbunga kayak gitu. Iya. Jadi tuh kalau kebun sawit Bapak ini semuanya diupah ya Pak, berarti ya Pak ya? Ya karena nggak mampu kalau sendiri. Baik Pak, itu tadi sedikit wawancara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf sudah merepotkan Bapak terus sampai 2 kali praktek ya Pak. Ya sama-sama. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.